Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Nah, kita lanjut materi kita hari ini tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memahami makna Asma wal Husna. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, kita mampu memahami iman kepada Allah. Kedua, mampu memahami makna Asma dan Husna. Ketiga, mampu meneladani atau mencerminkan sifat-sifat dari makna Asma wal Husna. Untuk itu, kalian simak agar Ibu menjelaskan materi tentang Asma wal Husna. Apa itu Asma? Apa itu Husna? Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari disimak. Iman secara bahasa berarti percaya. Secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah dan menunjukkan keyakinan kita tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia. Secara bahasa, Asma berarti nama-nama, Al-Husna berarti yang paling baik. Secara istilah, Asma wal Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Asma wal Husna tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan gelar hingga sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Toha ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Asma wal Husna merupakan taufiqiyah, yaitu atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya berdasarkan penalaran manusia. Asma wal Husna merupakan sifat-sifat yang mulia dan bukanlah zat. Manusia tidak akan pernah mampu untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala karena manusia memiliki kelemahan untuk mengetahui esensinya. Dalam pembahasan materi Asma wal Husna, kita hanya membahas 4 nama-nama Allah saja. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah mengetahui yang tampak dan yang gaib. Allah juga mengetahui tentang terkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, Allah mengetahui kapan terjadi kiamat, apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, bahkan 1 tahun yang akan datang. Sesuai dengan Quran Surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Karena pengetahuan Allah tak terbatas ruang dan waktu, jadi bentuk cerminan kita telah beriman bahwa Allah Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar dari ciptaan Allah di alam semesta. Ketika telah mengetahui berbagai hal, janganlah membuat kalian sombong karena Allah sangat membenci kesombongan.
Dua, Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Teliti atau waspada. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini penuh dengan ketelitian. Tak ada satupun ciptaan Allah yang ada di dunia ini tanpa ada manfaatnya sama sekali. Bahkan makhluk sekecil bakteri pun sekalipun pasti mempunyai manfaat untuk alam semesta ini. Di sisi lain, Allah juga begitu teliti terhadap segala perbuatan hambanya. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita dapat menerapkan perilaku senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita, karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. 2. Meneladani sifat cermat Allah dalam setiap pekerjaan kita baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, As-Sami', yang artinya Maha Mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini, tak terbatas keras ataupun lirih, sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi kita harus berperilaku, 1. Harus berhati-hati dalam segala ucapan, baik lisan maupun hati kita, karena Allah pasti mendengarnya. 2. Berdoa tidaklah harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati serta mengecilkan suara. 3. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selanjutnya, Al-Basir, artinya Maha Melihat. Penglihatan Allah sangat tajam. Seluruh kegiatan hambanya di alam semesta ini tak ada yang luput dari penglihatannya. Sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Jadi perilaku yang harus kita perbuat, yang pertama, berhati-hati dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Yang kedua, berusaha menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik dan mengambil hikmah dari peristiwa yang ada. Jadi dapat disimpulkan, 1. Agar keimanan kita dapat terus meningkat, maka kita harus mengetahui dengan benar siapa Allah yang sebenarnya. 2. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak, dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya Allah, yaitu Asma wal Husna. Adapun perlu kalian ingat firman Allah yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Janganlah sekali-kali kamu memakai Asma'ul Husna untuk bersanda gurau atau bermain-main. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.